Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube media sosial yang berada di berbagai daerah, kita kembali lagi bersama Abah Warkop, rajanya YouTube dari Provinsi Gorontalo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Kita mau ngomong apa soal di sore hari yang indah ini? Ya, alhamdulillah, syukurillah, di sore yang sangat cerah ini kita berjumpa kembali di channel Abah Warkop, ya, channel pemersatu bangsa. Ya. Channel yang dari Gorontalo dari Gorontalo untuk Indonesia. Dan channel ini mengulas berbagai macam hal yang sementara trending di media sosial nasional. Ya, tentunya menjadi tren pada saat ini adalah menjadi sangat diperbincangkan, yaitu Fajar Setboy dengan Lord Haris. Oke. Ya. Jadi dua putra Gorontalo yang lagi warawiri di media sosial. Jadi para netizen atau neter, ketika muncul berita mereka berdua, rame nonton. Kalau begitu, kira-kira menurut Bang Wahab, sebenarnya fenomena apa yang ada saat ini tentang kehadiran dari Fajar Setboy dan Lord Haris? Dua anak kecil atau anak Gorontalo yang begitu digemari oleh media sosial anak muda. Silakan, Bang. Ya, jadi begini, kalau kita lihat bahwa dari beberapa hari kemarin kan saya pernah mengulas tentang fenomena Fajar Setboy. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari Fajar Setboy menjadi trending di nasional. Yang ketiga ini lebih saya melihat sisi media sosialnya. Bukan Fajarnya, bukan Lord Haris, tapi lebih ke media sosialnya. Ada apa di media sosial hari ini? Kok bisa-bisanya kedua tokoh anak kecil, masih di bawah umur, bisa trending di media sosial, mengambil hati para netizen. Kalau kita undur atrek ke belakang, bahwa orang yang paling banyak menjadi sorotan di publik Indonesia ini, yaitu berbicara soal politik terus, hoax, jabatan politik, ini terus warawiri di atas di dunia maya, di touchscreen-nya HP hari-hari ini muncul. Jadi ada perasaan jenuh dari anak-anak muda ingin melihat sesuatu yang menghibur. Dari setiap tontonan yang ada di media sosial. Jadi begini, Bang Wahab ingin menyatakan begini. Dunia maya ini sudah terlalu penuh dengan konten-konten yang selalu membahas persoalan politik, persoalan yang terkadang dalam tanda kutip host dan terkadang terlalu serius dan menjenuhkan. Mereka ingin mencari sisi lain dari konten-konten yang ada di media sosial. Dan di sini muncul yang namanya Fajar Setboy dan Lord Haris. Coba kita lihat, kita kaji. Kalau Lord Haris ini dia masuk ke dunia sosial, media sosial. Ini kan melalui postingan yang dia menyanyikan sebuah lagu tapi tidak sesuai lirik. Artinya lirik kata-katanya juga melenceng dari lirik yang aslinya. Ini tapi enak didengar. Ini ada bahasa filosofi yang masuk ke dalam alam pikir orang-orang pada saat ini adalah, coba kita lihat makna dari Lord Haris pada hari ini. Ini sebenarnya adalah singgungan bagi orang-orang yang hari ini berbicara di luar konteks. Oh begitu ya? Artinya sebentar saya potong ini, Bang Wahab. Jadi begini, Lord Haris itu kekuatannya dia nyanyi. Dia nyanyi tidak sesuai liriknya tidak sesuai dengan nas yang asli. Jadi secara filosofi ada filosofinya itu. Maknanya adalah orang ngomong lepas konteks.
lepas konteks. Oke. Iya kan? Artinya ketika kita membuat sebuah aturan, ya aturan apa sajalah, mau aturan agama bisa, mau aturan negara bisa, mau aturan perda juga bisa, daerah, tapi tidak sesuai konteks. Nah, begitu. Nah, saya tidak bicara oknum atau siapa ya. Jadi begini, ada filosofi di sini. Ada filosofi. Jadi begini, Mbak Wahab. Ya. Kita kembali ke dunia media sosial dengan kehadirannya Lord Haris dan Fajar Setboy yang kebetulan dua orang putra Gorontalo. Sayap kiri, sayap kanan. Sayap kiri, sayap kanan. Dengan masing-masing punya kekuatan. Punya kekuatan. Artinya begini. Saya sebagai Abah Warkop selalu mengatakan bahwa kemunculan dari Fajar Setboy kalau kita maknai, ya kita maknai sebentar ya, kita maknai, bukan ujub-ujub. Ujub-ujub. Itu mereka langsung keren. Itu ada garis tangan dari Allah. Tapi di sana ada kekuatan yang dibawa oleh Fajar yang selalu Abah Warkop katakan narasi linguistiknya. Yang anak seusia dia kan. Oke, itu satu. Kemudian Lord Haris. Ternyata ada kekuatannya. Kekuatannya dia bisa merubah, apakah sengaja dirubah atau memang nature alamiah dari lirik-lirik yang ada, tapi ternyata secara filosofi ada makna. Dan ini masuk di dunia media sosial, direspon bagus oleh para oleh para netizen. Nah, menurut pendapat Bang Wahab, ini sebenarnya pelajaran besar bagi kita orang Indonesia. Apa maksudnya ini? Kok ujuk-ujuk orang ini langsung top, ujuk-ujuk Fajar langsung top. Coba kita lihat hari ini bangsa kita, bangsa yang sangat besar. Ya, kalau saya mau ambil filosofinya Lord Haris yang merubah-rubah lirik-lirik lagu kemudian jadi lucu, kita orang Indonesia kurang lebih seperti kata Gus Dur ya. Orang Indonesia itu banyak bicara, lambat kerjanya. Lambat bicara, lambat kerjanya. Biasa cepat kerja, cepat bicara, lambat kerja. Oh begitu ya? Iya. Gus Dur kan pernah katakan orang India itu banyak bicara, kerjanya tidak ada. Orang Jepang tidak bicara tapi kerjanya luar biasa. Orang Jepang kelebihan di kerja over. Kalau orang Indonesia tidak tahu apa yang dia bicarakan dan tidak tahu apa yang dia kerja. Itu kata Gus Dur. Saya cuma mengutip. Ini Lord Haris ini sebuah fenomena sosial yang nyata real terjadi di Indonesia. Kenapa? Kadangkala kita melihat ini lucu, bukan lucunya yang kita harus petik dalam filosofi. Ya memang sepintas lucu. Kehadirannya membuat kita tertawa. Ya, sama dengan filosofi Om Bolot, salah satu pelawak nasional. Kenapa kok bisa dia ketika mendengar suara perempuan dia paham apa maksud perempuan, tapi ketika dia dengan laki-laki kayak orang bolot tidak paham. Ini kritik sosial bagi kita. Jadi yang ingin kita bahas pada hari ini fenomena Fajar maupun Lord Haris ini sebenarnya cambuk bagi kita. Tampilannya, kontennya membawa kita ketawa, tapi sebenarnya ada makna. Artinya bahwa kehidupan ini sebenarnya kita harus letakkan pada porsinya. Kan? Apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Iya kan? Ini kritik sebenarnya. Ada muatan kritik. Saya melihat bukan lucunya Lord Haris itu sembarang bicara pelangi-pelangi, dia menyanyi pelangi-pelangi rubah-rubah. Teksnya agak lucu-lucu. Nah, ini sebenarnya kritik bagi kita. Kadangkala apa yang kita bicarakan beda dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena kalau melihat dari respon para netter atau warganet atau apalagi istilahnya netizen, itu jutaan kan penonton. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia ini terhibur dengan kehadiran. Tapi dibalik terhibur, coba kita menelaah lebih jauh, lebih menganalisa apa maknanya. Karena kehidupan ini selalu ada makna. Ini kehidupan. Berarti orang Indonesia itu terlalu jenuh dengan warawirinya media sosial. Belum 2024 sudah warawiri ini foto itu, oknum ini oknum itu, pasangan ini pasangan itu. Yang akhir-akhirnya kalau Abah Warkop lihat, kalau model begitu kan
akan meregangkan tali silaturahmi kita, meregangkan rasa persatuan kita. Nah ini yang belum lagi di media sosial yang ada hoax, menghujat ini, menghujat itu. Ya, aduh. Artinya kita sudah mulai sadar diri bahwa media sosial kita harus lebih ada penyegaran. Karena ingat, bisa ada kemurkaan di situ kan? Murka karena silaturahmi sudah terputus gara-gara itu. Persatuan dan kesatuan bisa retak karena retak gara-gara itu kan pasti. Kita jaga jangan ada murka. Dan kalau ini terjadi, naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kehadiran dua sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Fajar Setboy sebelah kanan. Lord Haris sebelah kiri. Merubah keadaan media sosial ini. Di nasional ini. Ya, artinya orang hari ini berbantah-bantahan cuman gara-gara politik, gara-gara perbedaan pandangan, tapi hari ini menjadi penetralisir sebuah keadaan adalah Lord Haris dan Fajar Setboy. Dan dia kemungkinan kedua anak ini menjadi pematik, pemicu bagaimana kita harus kembali sebagai warga bangsa, merapatkan barisan, menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan cuma gara-gara persoalan-persoalan yang netebenge sebenarnya cuma 5 tahun sekali. Sehingga mengakibatkan bahkan ada Abah Warkop cuman gara-gara beda pilihan, kakak adik berkelahi gara-gara itu. Ya, itulah. Maka maknawiyah yang harus kita tangkap dari kehadiran Fajar Setboy, dua putra ini dengan Lord Haris. Kalau kita orang berpikir, bagaimana kata-kata firmannya? Orang-orang yang berpikir tatafakkarun, afalat tatafakkarun, afalat tadzakkarun, afalat tatakilun. Iya kan? Ini kan harus dia mengangkat kembali, kalian orang yang Allah berikan pikiran. Mari kita cerdas menggunakan pemikiran kita. Lihat keadaan apa yang terjadi. Jangan kita terjerumus pada hal-hal yang tidak menguntungkan kita, baik sebagai pribadi, sebagai warga maupun sebagai bangsa. Ini makna yang harus kita dorong atas kehadiran Fajar Setboy dan Lord Haris. Jadi, tapi dengar benar, Fajar akan pulang kampung. Mungkin ada informasi. Ini ada satu informasi bahwa Fajar Setboy ini akan pulang kampung bersama Ahmed Gorapo dan Denny Cagur. Oh, Bang Denny juga datang. Dan Denny juga mau datang. Katanya mau turun di Bandara Jalaluddin. Padahal Abah Warkop siap meliput. Liput. Jalaluddin Tantu. Ini lagi jadi persoalan. Masalah nama daripada Bandara Jalaluddin. Sudah. Nanti kita bahas. Kita bahas. Maksudnya kedatangan Fajar jadi enggak? Jadi ya. Jadi. Tapi terakhir saya dengar ada informasi bahwa Ahmed Gorapo bikin survei. Ternyata lebih tinggi Denny Cagur dan Ahmed Gorapo, bukan ayah-ayahnya dengan Fajar Setboy-nya. Tapi sudah terkonfirmasi. Konfirmasi. Insya Allah mereka datang. Tapi insya Allah mereka datang. Insya Allah. Artinya begini, ketika Fajar Setboy dalam tanda kutip katakanlah pulang kampung, ini menandakan beliau ingin mengingatkan kita warga Gorontalo. Ini saya anak kecil loh. Saya datang ke kampung halaman. Bagaimana kita orang Gorontalo mensikapi situasi dunia maya yang saat ini terkadang menurut Bang Wahab sampah pemikiran. Iya, kadangkala postingan sampah warawiri di atas touchscreen HP kita. Dan ini sampah pemikiran. Bang tahu kalau sampah pemikiran obatnya apa? Bukan Paramex, bukan Bodrex. Apa? Zikir kepada Allah. Itu beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah ada sampah pemikiran dalam otak dan itu muncul karena terlalu banyak ideologi, pikiran kita terlalu ke dunia-dunia yang terkadang sulit kita gapai. Terutama terlalu negatif thinking, kan? Itu akan menimbulkan sampah pemikiran. Makanya Gus Dur kan katakan hidup ini hanya sandiwara, dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya hidup itu sandiwara saja dan santai aja. Kalau kata Ahmad Albar, panggung sandiwara. Kalau panggung sandiwara akan berakhir. Sesudah itu ke mana?
Itu akan menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di atas dunia ini. Ingat, ini hidup bukan hanya sekedar hidup saat ini. Ada kehidupan lain. Dan kita harus siap dengan kehidupan itu. Oleh sebab itu, yang paling terbaik kalau kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang hadisnya seperti apa ini? Ku anfusik apa? Bukan Hayrunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya bermanfaat bagi orang lain. Dan kata Al-Qur'an, ku anfusikum wa ahliku naran. Ini. Oke. Bang Wahab, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini berfaedah, bermanfaatkan, dan tidak akan jadi sampah pemikiran. Dan insya Allah adalah jariah kehidupan kita. Closing statement terakhir. Closing statement saya adalah mari kita menikmati media sosial hari ini. Jangan cuma kita menyerap semua postingan-postingan yang hoax dan merusak citra kita, bangsa kita, negara kita. Tapi marilah kita berbuatlah memosting yang positif. Dan kepada Lot Haris dan Fajar Setboy, teruslah berkarya. Jadi duta bangsa, duta pemersatu bangsa. Apapun perbedaan kita, bahwa ini adalah negara kita, yang kita harus jaga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Semua kita banyak perbedaan, tapi sama adalah satu bangsa. Oke. Dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.